pertama ziarah kita ke sepeda masih Masjid kelihatan. Kuba. Apa? Kalau sepeda masih kelihatan. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Jadi sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dahulu sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah ini, banyak di antara penduduk kota Madinah ini yang belum pernah bertemu ataupun melihat secara langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Kuba ini pun kemudian menyambut dengan qasidah yang sangat terkenal pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di kota Madinah dengan qasidah Tala'al Badru Alayna. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Kuba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan disilahkan Bapak Ibu untuk turut bersama-sama. Yang belum punya wudu nanti saya akan tunjukkan tempat wudunya. Baik, alhamdulillah sampai di Masjid Kuba. Dan jangan lupa mantap barang bawaannya Pak. siap diperiksakan lagi agar tidak ada barang yang tertinggal. Awas. Hei Habibi, bener. Ini ya sudah ya. Tiket kita sabar lah. Bukan masalah sabar. Sabarlah sikit. Dingin mas. Dingin sekali. Ayo menghadap ke sini. Habibi. What's up? Oh, antum sudah bisa bahasa Arab apa aja Habibi? Belum bisa saya. Kok Melayu Habibi? Arab tuh wahid isnan salasa Habibi. Bukan 1 2 3 4 5. Oh, Beda. Arba'ah rakaatun. Nah, itu macam tuh. Oke. Sampai di Masjid Kuba, di tempatnya di daerah Kuba, tepi kota Madinah. Ini mau sholat tahiyatul masjid sama duha. Oke. Udah sholat sunnah tahiyatul masjid sama sholat duha. Jadi nama Kuba ini diambil dari daerah tempat ini sendiri, yaitu ini tuh tempatnya di daerah Kuba di tepi kota Madinah. Itu satu-satunya masjid yang pertama kali dibangun Oleh Rasulullah. Sebelum Was becek. Ya, jadi Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun. Ini ada kurma gratis dan roti gratis. Halal. Syukron. Thank you. Welcome. Halal. Take it. Hah? Oh Habibi. Jakawi. How much? 225. 25.000 Jokowi. 20.000. Oh, daster. Ayo. Aku jual pangan nak. Wena. Sing terkenal Jokowi. Ya, Jokowi. Hah? Pokoknya diantem duit Jokowi tok, Mbak. Betul duit rupiah Jokowi. Waalaikumsalam. Bang, amit.
warna-warna. How much? 50.000 Jakawi. 50.000. Berarti sambu. Jakawi, Prabowo. Prabowo. Duduk Anies Bawes sama. Anis Baswedan. 50.000 Jakawi. Syukron Habibi. Oh, pandai. Yang terkenal malah Indonesia Jokowi nih. Bisa SBY 10 tahun mau bangun ya? Nggak tahu. Where is our bus? Oh, at there. Oh. Jadi di sini setiap penjualnya itu mesti ngomong halal, 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 Habibi, Habibi, Jokowi, Jokowi. Ini contoh. Jokowi halal, halal. 50.000 halal, halal. 200.000 ini rawdah. Ini hajar aswad. Ini hajar aswad. Ini khatm Ka'bah. Ini sutra Ka'bah halal. 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 Halal lagi halal. Halalun tayyibun halal. Sajadah ini. Sajadah. 50.000 halal. Sajadah. 200.000 halal. Halal, halal, halal. Halal. Halal, dua halal. 50.000 halal, halal. 200.000 halal. Ada kantong? Halal. Kantong kalau no, sorry. 50.000 halal, 200.000 halal. Halal yang murah, halal, halal. 50.000 halal, halal. Makam Ibrahim, ini makam Ibrahim. Pakai uang rupiah bisa nih, Pak. Ini makam Ibrahim, halal. 50.000 halal, 200.000 halal. Ayo masuk. Ayo, mashallah, mashallah, mashallah. 50.000 halal, 200.000 halal. Halal, halal. Halal, halal. Halus ini. Halal. Cantik. Kak Melu tuku ngevideo. Naik ke bus. Tupiknya? Ini mas Api. Tupiknya? Iya. Apa? Iki lo korban ono sopate. Silakan masuk arahnya. Aku nggak ngerti pokok mangan. Kurmanya ya, silakan untuk mencicipi kurmanya. Tapi enakan sing iku, Bi. Enakan sing biru. Tekan gontek tuh. Rasa kelapa. Bayarnya boleh pakai real, boleh pakai rupiah, boleh pakai dolar. Baiklah, Dhaifur Rahman, kita akan beranjak ke yang namanya Jabal Uhud. Namun sebelumnya Jabal itu artinya adalah sebuah gunung ataupun bukit. Sedangkan Uhud artinya adalah yang satu. Jadi kalau diartikan Jabal Uhud adalah gunung yang satu. Karena apa? Karena gunung ini menyambung menjadi satu, makanya disebut dengan Jabal Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Jabal Uhud bersabda, ahadun jabalun min jabalil jannah.
yaitu Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Uhud ini akan ada di surga, dan semoga jemaah Duifullah Duifur Rahman dengan berziarah ke Jabal Uhud semoga menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Namun Duifullah Duifur Rahman, di balik Jabal Uhud ini ada kisah yang sangat menyedihkan terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Yang terjadinya perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi 1 tahun setelah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada 2 Hijriah. Sedangkan Jabal Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Jadi cuma bandingannya cuma 1 tahun dari Perang Badar. Namun kala itu Bapak Ibu Duifullah Duifur Rahman, pemimpin kafir Quraisy rasanya tidak puas akan kekalahannya pada perang Badar tersebut, karena di perang Badar tersebut umat muslimin menang melawan kafir Quraisy, sehingga banyak pemimpin kafir Quraisy tersebut gugur di dalam perang Badar. Sehingga pemimpin Quraisy ini mengumpulkan dari suku-suku yang ada di kota Makkah untuk menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Maka dengan hal itu terjadilah sebuah peperangan yang terjadi di Jabal Uhud ini, maka disebut dengan perang Uhud. Seketika itu jumlah dari kaum muslimin cuman 1.000, sedangkan dari kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Jadi bisa kita bayangkan, secara akal 1.000 lawan 3.000 jumlahnya juga kalah. Tapi dalam hal ini kekalahan umat muslim, kaum muslimin yang ada di kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya 1.000 orang menjadi 700 orang. Jadi kemana yang 300? Inilah yang 300 yang disebut dengan orang-orang munafik. Dia sebelum berjihad ataupun sebelum berperang mengumandangkan ataupun bersorak-sorai mengatakan jihad kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad fi sabilillah di jalannya Allah, yang terjadi di Jabal Uhud ini, orang yang 300 tersebut membelot ataupun ingkar janji, maka terjadilah pada saat itu kaum muslimin menjadi 700 orang. Maka dengan ini Rasulullah SAW membagikan orang tersebut 50 orang, khusus orang pemanah yang menduduki di Gunung Arumat. Dan sedangkan Jabal Uhud ini adalah semuanya adalah Jabal Uhud. Nah, disitulah letak kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya. Sedangkan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menjadi strategi ataupun pemimpin dalam kafir Quraisy tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Dan kita bisa lihat bersama Bapak Ibu, di depan kita ada Minara 2
ada mihrab dua yang berwarna putih. Itu dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Nah, ataupun masjid dengan dua kiblat. Di mana kiblat umat muslim yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu tersebut sudah waktu masuknya sholat zuhur, maka beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersolat berjemaah. Setelah udah 2 rakaat, maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Nah, itulah ayat yang turun di Masjid Qiblatain. Maka berubahlah arah kiblat tersebut menghadap ke Masjidil Haram dengan putaran 180 derajat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu disebut dengan Masjid Qiblatain.